Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Amma ba'd, alhamdulillah. Melihat kasusnya Habib Rifki dengan Mbak Qori, pertanyaan untuk para al-alim al-allamah yang masih husnudzon dengan Pak Alwi sebagai dzurriyyatun Nabi, apakah harus tetap husnudzon dengan melihat kejadian antara Habib Rifki dengan Mbak Qori? Akankah kita tetap mengatakan itu kasus tidak benar? Akankah kita tetap mengatakan bahwa yang dilihat ataupun yang dikomentari adalah perilakunya saja, nasabnya jangan? Sementara ketika kita menjaga marwah nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dengan indikasi-indikasi besar seperti kejadian yang dialami oleh Habib Rifki dan Mbak Qori, kemudian kejadian-kejadian yang dialami ataupun diakibatkan oleh Maulana saja ya, enggak apa-apa ya, Habib Lutfi, itu tetap kita dikatakan sebagai orang yang mensucikan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan mempertahankan husnudzon, ataukah justru yang menjaga nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW berhati-hati dengan mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyatun Nabi demi nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Seharusnya mengatakan habaib ini bukan dzurriyyatun Nabi dengan kejadian-kejadian semacam inilah yang dinamakan orang-orang yang menjaga kemurnian nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan yang terus-terusan husnudzon. Begitu Mbak Idham, bukan yang terus-terusan husnudzon. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah syuhrah wal istifadhah yang sudah ratusan tahun itu tidak boleh diganti, tidak boleh digeser, tidak boleh dinasakh? Apakah tidak boleh Mbak Idham, tidak boleh diganti, tidak boleh, pokoknya harus syuhrah wal istifadhah terus, tidak boleh digeser. Pokoknya karena mereka itu sudah syuhrah wal istifadhah sebagai dzurriyyatun Nabi ila yaumil qiyamah, mereka adalah dzurriyyatun Nabi. Seperti itu, walaupun ada indikasi-indikasi besar bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi. Kemudian siapa yang pertama kali mensyuhrohkan, menistifadhahkan? Siapa yang pertama isharul mereka bahwa mereka adalah dzurriyyatun Nabi? Siapa yang pertama kali mengifadhahkan sehingga muncul istifadhah bahwa mereka adalah dzurriyyatun Nabi? Saya kira banyak yang tidak tahu siapa yang pertama kali sehingga menjadi syuhrah wal istifadhah bagi mereka. Itu pertanyaan yang kedua. Padahal Al-Quran sendiri sebagai kalamullah itu bisa dinasakh, ada ayatun nasikhoh, ada ayatun mansukhoh. Bukankah ketika panjenengan semua ini mengatakan syuhrah wal istifadhah yang dimiliki oleh para habaib sebagai dzurriyyatun Nabi itu tidak boleh dinasakh, telah mencidrai, melukai keilmuan Islam? Begitu Mbak Idham? Quran saja boleh bisa ada nasikh dan mansukh, ada nasikhoh dan mansukhoh. Kenapa syuhrah wal istifadhah tidak boleh? Tapi jangan Kiai Mat. Kemudian siapa kalau bukan Kiai Mat? Apakah bukti-bukti kejadian Habib Rifki, kejadian pemalsuan makam dan kejadian-kejadian yang lain belum bisa menjadi cukup? Afala ta'qilun? Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan tes DNA diharamkan oleh golongan mereka, saya kira bukan karena alasan fikih, bukan karena alasan yang lain, tapi karena alasan haplogrup mereka tidak J1. Sehingga mereka memunculkan hukum haram untuk tes DNA. Saya yakin ketika tes DNA mereka itu DNA-nya nyambung dengan dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW di negara-negara yang lain, mereka tidak akan pernah mengharamkan tes DNA.
Berarti pengharaman tes DNA yang dilakukan oleh mereka-mereka itu bukan murni karena ilmu, apalagi ikhlas, bukan, tapi karena nafsu. Maka ini adalah sesuatu yang batil dan harus dilawan, saudara-saudara. Siapapun itu, termasuk pengurus PBNU, pengurus ranting NU, siapapun. Nah ini Mbak Idham katanya mau mengomai ini. Apa itu mengomai lah, nggak tahu saya. Ini kenapa pengurus-pengurus PBNU sekarang masih banyak yang husnudzon. Bahkan seharusnya itu di kejadian di Wonosobo ada 78 makam palsu. Apakah di situ pada saat pertama kali membangun makam palsu itu pengurus NU tidak ada? Apakah di Wonosobo itu baru ada pengurus NU baru setelah kejadian makam palsu itu diadakan, Mbak Idham? Kan tidak. NU itu di Wonosobo itu sudah bertahun-tahun, tetapi kenapa pengurus-pengurus NU itu diam pada saat ada pemalsuan makam di situ, bahkan sampai 78. Akankah masih diam? Akankah masih husnudzon? Saya kira ini bukan husnudzon, tapi husnul waham gitu, begitu waham yang dihusnu-husnukan nih. Sudah, ini Mbak Idham mau membongkar sesuatu yang selama ini belum pernah ada yang membongkar. Ini bongkar Mbak Idham semuanya. Monggo Mbak Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pernyataan yang panjenengan tadi sampaikan, sebenarnya para kiai kan masih banyak sekali yang mendukung Mbak Alwi ya. Itu karena ada satu hal yang tidak disadari oleh banyak kiai dan juga oleh banyak santri. Sebelum saya masuk ke situ, kita membahas pada era kolonial Belanda itu kan Belanda kan memberi apa ya, sebuah sulit nih bahasanya. Intinya itu punya teori untuk melemahkan mentalnya pribumi, yaitu dengan menanamkan mental inlander. Apa itu inlander? Mental inlander itu menganggap bangsa lain lebih baik daripada bangsa sendiri. Itu bahasa Pak inlander itu sulasi mujarad atau sulasi majid itu? Itu asma ngajam, jadi nggak bisa ditasrif. Nggak tahu mujarodnya apa. Sini agak sini ini sama Jawa. Ya bentar, ini panjenengan duduknya gimana? Hitam kan panjenengan nanti tambah hitam. Agak sini. Terus? Dulu zaman Belanda kan Belanda menanamkan mental inlander kepada para pribumi. Ya. Nah, Mbak Alwi kita kan tahu Pak Alwi itu kan didatangkan oleh Belanda. Maka strateginya itu sama, yaitu menanamkan mental inlander kepada kiai-kiai kita, kepada masyayikh kita, kepada santri NU terutama, karena yang jadi korban kan NU. Inlander itu maksudnya menjadi ewuh, nah begitu ya. Itu dibungkus dengan suhu adab, tata banget dan lain sebagainya, sehingga ilmunya tidak mapan. Ya begitu. Contoh begini, doktrin-doktrin mereka yang membuat pribumi atau bahkan kiai kita sendiri menjadi terbentuk mental inlander yang kita sendiri tidak sadar. Contohnya begini, Tarim itu banyak sekali walinya, ya kan? Indonesia itu kalah dengan Tarim, Indonesia milik Tarim dan lain sebagainya. Yaman itu negara yang makmur. Nah, kita sebagai pribumi kan otomatis langsung kepincut dengan Yaman. Dengan Yaman, iya kan? Dulu maksudnya ini sebelum ini ya. Sebelum terjadi polemik nasab kan begitu, ya. Doktrin-doktrin mereka, dan kita tanpa sadar sebenarnya sedang didoktrin mental inlander. Kan kita jadi menganggap bangsa Yaman itu lebih baik daripada bangsa Indonesia. Nah, itu satu, kita itu tidak sadar sedang dibentuk mental inlander oleh Ba'alawi. Yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia itu dijauhkan dengan punjer peradaban Nusantara. Punjer itu pusat maksudnya? Pusat, ya. Dijauhkan dengan punjer atau dijauhkan dengan pusat kejayaan Islam di Nusantara.
Hmm. Nah itu tujuannya agar apa? Agar bangsa kita itu jauh dari sejarah. Bangsa kita agar lupa dari sejarah jati dirinya. Lupa dengan jati diri bangsanya. Ketika sudah lupa, maka doktrin untuk membentuk mental inlander kan jadi mudah masuk. Oke. Punjernya apa itu? Punjernya yaitu keraton peninggalan Wali Songo itu. Oh iya. Dan ini terbukti. Saya bahasanya beginilah, langsung belak-belakan saja karena saya itu tidak pandai public speaking. Saya hanya yang Sama penting seperti saya. yang penting saya membaca situasi dan situasi tersebut itu nyata, fakta, siapapun bisa membaca. Sekarang kita pahami siapa yang selalu gembar-gembor saya itu penerus Wali Songo, kami itu penerus Wali Songo. NU kan. Tapi NU sendiri yang selalu gembar-gembor dirinya itu, golongannya itu penerus Wali Songo, ajarannya itu ikut Wali Songo. Mana sanad NU ke Wali Songo? Dipertanyakan. Itu pengurusnya bukan NU-nya. Hah? Pengurusnya. NU juga karena begini, secara kultural, sampai kan nyanggah. Ya, itu ya. Pengurusnya. Sekarang kita memahami secara kultural dan struktural. Secara kultural dulu. Ya. Secara kultural, NU itu memahami Wali Songo kan cuma untuk ziarah saja. Iya kan? Iya kan? Maksa sampean. Ya. Nah ini fakta. Apa ada kultural NU yang memahami Wali Songo? Walaupun ada ya paling sedikit lah. Jumlahnya sedikit. Kebanyakan tahunnya Wali Songo kan yang penting untuk ziarah tiap tahun di lembaga mana. Bahkan gini Mbak Idwam, untuk ziarah Wali Songo itu yang digembur-gemburkan yang memang yang mirip dengan Pak Alwi itu. Nah, keramatnya saja, sementara perjuangannya. Ilmunya kan udah jarang yang Nah itu. Membahas masalah ilmunya, perjuangannya, tekanan batinnya kan itu jarang yang dibahas. Ilmunya bagaimana? Kenapa kok bisa sukses? Kenapa Wali Songo kok bisa membentuk bangsa Indonesia menjadi Islam yang punya corak tersendiri, yaitu Islam kejawen? Kenapa begitu? Bagaimana memadukan ilmu fikih, tasawuf dengan tradisi Jawa begitu ya? Itu kan tidak ada yang membahas itu. Intinya 1 tahun sekali kita ziarah Wali Songo, regadak reguduk ziarah, minta barokah, ini itu macam-macam, pulang bar. Ya. Nggak tahu apa-apa. Itu secara kultural. Secara kultural punya tradisi seperti itu, tapi tidak bisa katakanlah disalahkan 100%, tidak bisa. Karena apa? Karena secara struktural PBNU pun sama wataknya. Modelnya sama. Karena secara struktural PBNU kan selalu gembar-gembor kami itu penerus Wali Songo. Tapi mana sanad ke Wali Songo? PBNU sendiri saya tidak pernah dengar bekerja sama dengan keraton-keraton peninggalan Wali Songo, dengan keraton Mataram Islam, dengan keraton Cirebon, dengan keraton mana. Secara struktural loh, ayo kita membedah ajaran Wali Songo, membedah data-data tentang Wali Songo. Nah nanti kan setelah dibedah oleh PBNU kan nanti tinggal instruksikan untuk supaya NU kultural itu memahami itu dari hasil yang sudah dikaji oleh struktural. Harusnya kan begitu, dan ternyata enggak. Nah itu alasannya. NU baik struktural dan kultural itu sudah jauh dari punjer Wali Songo, sudah jauh dari pusat peradaban Islam Nusantara, yaitu keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Malah PBNU semuanya ke Robito kan. Semuanya ke Robito Alawiyah. Iya kan. Akhirnya terbentuklah mental inlander. Baik kiai besar, maksudnya kiai besar itu yang punya pondok besar, yang punya pondok kecil, yang punya masjid besar, yang punya masjid kecil, yang mendukung Pak Lawi, menurut saya mentalnya inlander. Begitu ya? Disadari atau tidak mereka mentalnya inlander. Walaupun saya seperti ini pasti ngamuk-ngamuk dibilang mental inlander. Gini, mungkin sebenarnya Mbak Idwam ya. Ya, enggak. Masalahnya adalah mereka bermental inlander. Masalahnya mereka punya dalil loh. Jadi mentalnya itu selalu dibentengi dengan dalil-dalil yang sangat-sangat wah begitu Mbak Idwam. Sampai Panjenengan sendiri saya jamin akan kesulitan membaca dalil-dalil mereka begitu.
Ya itu kan berdalil hanya untuk berkelit lah. Ya, iya Intinya begitu. makanya. Hanya untuk beralibi. Dan parahnya lagi kita yang ngomong kayak gini nanti dituduh suudzon, suudzon suul adab. Ya karena mereka mentalnya sudah inlander sih. Jadi tidak bisa berpikir secara jernih. Karena begini. Ya. Nih, saya kasih gambaran. Dulu sebelum terjadi polemik nasab, Ya. Robitoh Alawiyah kan, nah ini kita cerita semrawutnya apa bahasa Jawa saja lah. Kebatilan Baklawi itu sudah semrawut sekali. Terus angel dandanannya, bahasa Jawanya begitu. Karena apa? Karena begini, Robitoh Alawiyah itu satu sisi memutuskan nasab dzurriyah Wali Songo. Ya kan? Ya. Tapi Baklawi itu punya organisasi atau punya lembaga nasab, katakanlah begitu. Punya lembaga nasab Salatin Asyrafuz Zahra. Salatin Asyrafuz Zahra. Ya. Itu di bawah Salatin Sultan lah jamaah itu. Iya, jamaah Salat Sultan itu kan jamaah Salatin. Itu kan lembaga di bawah naungan Robitoh Alawiyah. Kalau di bawah naungannya apa enggak, saya enggak tahu. Yang penting di lapangan saya melihat. Ada lembaga itu. Ada lembaga Dan yang itu. menjalankan memang Pak Alwi. Iya, memang Pak Alwi. Oh. Di sisi lain Robitoh Alawiyah, nah ini jarang yang banyak orang-orang tahu. Tapi kalau kiai-kiai sendiri menurut saya tahu walaupun nggak berani ngomong. Begini. Ya. Pak Lawi punya lembaga nasab namanya Salatin. Di sisi lain Robitoh Alawiyah memutuskan nama lengkapnya apa tadi Mbak Idham? Salatin Asyrafuz Zahra lah. Salatin Asyrafuz Zahra. Itu ketika saya membaca di lapangan, itu tujuan mereka itu mau mengklaim kesultanan Islam di seluruh Nusantara bahwa Pak Lawi itu punya peran di situ. Oh. Begitu. Ngeri Yang ngeri sekali. RA kan Robitoh Alawiyah membatalkan Wali Songo, tapi Ya. Salatin tidak. Tidak. Oh. Malah memberi buku nasab atau memberi SK atau memberi kayak motornya, kendaraan itu STNK-nya bahwa kamu itu cucu Nabi. Oh. Lewatnya Sunan Ampel. Tapi nanti Wali Songo dibaklawikan. Begitu. Nah ini targetnya siapa? Targetnya yaitu kiai-kiai yang merasa dirinya itu cucunya Wali Songo, tapi nasabnya tidak pernah dikonfirmasikan ke Robitoh Alawiyah, ke keraton Kesultanan Wali Songo. Oh ya. Malah nah ini jadi cerita Kiai Ali Badri. Kiai Ali Badri. Mohon maaf Kiai Ali Badri, saya harus menyampaikan ini. Kiai Ali Badri itu kan ada narasi-narasi di media sosial dulu minta minta pengakuan di Robito. Ya. Terus bikin lembaga sendiri. Itu bukan bikinannya Kiai Ali Badri itu, Salatin. Bukan. Terus bikin lembaga sendiri. Nakobatul Asmat Khon itulah. Ya. Ya walaupun tidak hanya Kiai Ali Badri, kan salah satu tokohnya kan beliau. Ya. Muncul narasi seperti itu karena apa? Karena yang merasa cucunya Wali Songo itu minta isbatnya ke Robitoh Alawiyah. Nah ini salahnya. Nah kesalahan seperti ini karena kita sebagai bangsa Indonesia itu dijauhkan dari punjernya yaitu keraton. Ya. Sebagai peninggalan kerajaan Wali Songo. Selain itu memang berarti begini Mbak Idham, anggapan bahwa cucu Nabi di Indonesia adalah habaib itu sudah benar-benar tertanam betul. Nah itu iya. mengakar. Lanjut. Bahkan oleh keturunan Wali Songo sendiri kan. Bahkan oleh nah ini, makanya saya tadi bilang angel dandan karena semrawut. Iya. Apa bahasa Indonesianya semrawut? Semrawut sudah itu bahasa Indonesia itu. Indonesia bagian Jawa Tengah. Ya udah terus lanjutin. Lanjut. Nah ini targetnya untuk kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo tapi tidak pernah terkonfirmasi nasabnya ke keraton. Begitu. Ya. Wah, nanti kalau akrab dengan Habib atau Pak Lawi yang tergabung di Salatin nanti diberikan buku catatan nasab yang Wali Songo nanti belok ke Pak Lawi begitu. Oh, di satu sisi dirangkul, di satu sisi ditendang begitu. Nah, luar itu biasa. di satu sisi oleh RA itu ditendang, di satu sisi oleh Salatin itu dirangkul. Tapi ya Pak Lawi semua. Nah, ini bahaya sekali. Iya kan? Ini sampean bilang kayak gitu punya datanya apa enggak? Punya. Kalau dari keraton? Hah? Dari keraton? Dari korban.
Dari korban. Berarti orang keraton. Iya, orang keraton. Oke. Berarti valid ya ini ya. Oke. Valid. Ya, nanti bisa foto buku Salatinnya. yang dari Salatinnya Iya, bisa iya. Dicantumkan. ditaruh Ini bagian editor. bagian. Saya sudah membaca. Ya. Dan ini korbannya itu tidak hanya 1-2 kiai, ribuan kiai. Buset. Tapi saya tidak menyebutkan pondok-pondok mana saja. Tapi tahu. Tahu. Oke. Kalau ada yang membaca video inilah baru saya nanti buka-bukaan sekalian. Kalau bisa hadirkan itu pondok-pondok yang jadi korban. Korban Salatin Asyrafuz Zahra itu. Banyak yang dibaklawikan, banyak sekali. Makanya Robito Ngalawiya di satu sisi membatalkan, tapi kok masih ada yang menerima, ya kan ada Salatin itu. Tapi Wali Songo menjadi Baklawi. Repotnya kan begini. Nah, inilah yang menjadi faktor kenapa masih banyak kiai-kiai yang membela Baklawi. Kenapa? Karena nasab kiai tersebut itu diisbat oleh Baklawi. Lah kalau nggak bela Baklawi dia runtuh nasabnya. Iya kan? Ya. Sudah tercekoki mental inlander oleh Baklawi. Jadi ya begini. Sekarang beginilah secara psikis, secara manusiawi. Siapa yang tidak suka menjadi putu Nabi, cucu Nabi siapa? Siapa yang tidak suka menjadi cucu Nabi siapa? Enggak ada kan. Semuanya pasti suka menjadi cucu Nabi. Begini. Siapa yang enggak suka punya guru cucu Nabi? Siapa yang enggak suka punya mantu cucu Nabi? Iya kan? Kok Kiai Imad tiba-tiba membatalkan Baklawi? Pasti respon pertama kali bukan akal, tapi apa? Egonya. Amarah, egonya, ngamuk pasti. Beliau ini lupa. La taghdab walakal jannah lupa. Nah, itu. Kenapa saya selalu bilang Kiai itu yang mendukung Baklawi mentalnya Ilander? Kenapa? Coba saja. Kalau Kiai tersebut dengar, ini aja ada cucu Nabi, marganya apa? Asegaf, marganya apa? Al-Ghatos, marganya apa? Al-Habsyi, marganya apa? Bin Yahya, marganya apa? Marga Al-Haddad dan lain sebagainya. Pasti tidak bertanya, mana katanya kamu cucu Nabi, mana isbatnya, mana buktinya? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Tapi kalau bilang saya cucu Nabi lewat Wali Songo, pasti sensi. Iya kan? Iya kan? Tazim apa? Kiai tersebut inlander, sudah itu aja. Nggak bisa tazim. Iya, bukan tazim-taziman. Memang apalagi face-nya ataupun casing-nya itu berhidung pesek. Iya. Pasti curiga, mana buktinya? Kalau yang turunnya Wali Songo, sensi begitu. Itu akibat daripada doktrin Baklawi untuk membentuk mental inlander kepada kiai-kiai kita dan santri-santri NU terutama. Dan mereka sudah menjauhkan kita dari punjer Wali Songo, yaitu keraton peninggalan Wali Songo. Begitu. Orang NU baik yang struktural maupun kultural itu kan tahunya Wali Songo ya yang penting untuk ziarah dan lain sebagainya. Tapi untuk menjelaskan sejarahnya dan apalagi terjun ke penelitian itu kan setahu saya itu hanya yang punya berjasa, yang berjasa kan Ki Agus Nyoto. Habis itu kan siapa lagi kan seolah-olah nggak muncul. Iya kan. Harusnya kan muncul kalau memang benar-benar meneliti. Itu. Nah, kembali lagi ke Salatin. Di sisi lain, Salatin itu menerima cucu Wali Songo, tapi Wali Songo Baklawi, dan dibikinkan SK-nya, dibikinkan bukunya sebagai legalitas bahwa Kiai tersebut itu cucu Wali Songo. Dan nasabnya nyambung ke Wali Songo, ke Kanjeng Nabi lewat Wali Songo, tapi Wali Songo Baklawi. Makanya masih banyak yang membela begitu. Di sisi lain, Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan itu punya dinasti sendiri. Dinasti maksudnya gimana? Untuk menyelewengkan sejarah-sejarah di Indonesia punya dinasti sendiri. Saya dulu punya buku karya Zainul Milal Bizawi, lupa saya judulnya, sekarang dipinjam nggak ada. Itu Habib Lutfi kan Pangeran Diponegoro jadi bin Yahya. Pokoknya kalau lewatnya Mbah Lutfi bin Yahya itu lewatnya bin Yahya semua. Bin Yahya semua, Pangeran Diponegoro jadi bin Yahya. Tapi kalau lewat yang lain, entah itu Salatin, entah itu Robito Ngalawiya, saya nggak tahu lah. Jadinya bakbut.
Contoh kemarin pas tanggal 7 September itu perempuan Baklawi siapa itu? Marganya Benjiwa, saya lupa namanya. Itu berbicara menyampaikan sejarah Pangeran Diponegoro di kantor Robito Kalawiyah, menyampaikan bahwa Pangeran Diponegoro itu bakbut. Oh, beda versi. Beda versi. Ya. Berarti kan Mbah Lutfi bin Yahya punya dinasti sendiri-sendiri untuk menyelewengkan. Menurut versinya Pekalongan bin Iya. Yahya, menurut orang lain Pak Put. Nah, itu kan angel dandan-dandanannya kan. Kita sebagai pribumi kan harus ngurusin dua-duanya. Yang versi bakbut harus kita lawan, yang versi bin Yahya harus kita lawan. Iya kan? Repot. Repot. Iya. Padahal melawan istri sendiri aja nggak berani. Lanjut. Oke, baik Bang. Nah itu terjadi di kantor Robito Kalawiyah loh. Orang yang berpikir logis harusnya sadar bahwa memang betul Baklawi itu ingin merebut Indonesia lewat sejarah. Iya kan? Ini bukan oknum lagi. Karena yang menyampaikan itu seorang perempuan dari kalangan Baklawi dan itu disampaikan di kantor Robito Kalawiyah. Iya kan? Iya. Harusnya bagi orang-orang yang berakal bisa mikir lah. Tapi rata-rata kan nggak begitu Mbak Idham. Husnudzon itu sudah menutup segalanya. Ya, ini mungkin Bukan husnudzon, memang mentalnya inlander. Itu iya aja. kayak gini. Kasus Habib Rifki ini kan tentunya banyak yang tetap husnudzon. Oh itu kasus palsu, itu fitnah dan seterusnya. Mesti ada yang kayak gitu. Ya kan? Kalau sudah kalau nggak seperti itu, jangan lihat kelakuannya saja yang dinilai, jangan orangnya. Itu tetap durian Rasul. Kan tetap kayak gitu. Banyak yang juga kayak gitu. Nah itu afalat takkilun, betul itu. Apa nggak mikir? Sudah, mereka itu memang bukan cucu Nabi, makanya wajar seperti itu. Ya. Kayak gitu kan enak. Mereka itu bukan cucu Nabi, makanya wajar mereka zina. Mereka bukan cucu Nabi, makanya wajar mereka menipu orang. Mereka memang bukan cucu Nabi, makanya wajar menggunakan hadis-hadis yang palsu. Mereka bukan cucu Nabi, makanya menyelewengkan ilmu. Enak kan kita, tetap marwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terjaga. Tapi kenapa kita kok repot-repot melakukan sesuatu demi sesuatu yang tidak jelas, kan itu aneh. Iya kan, Mbak Idham? Maksudnya kan Mbak Idham kok jadi saya yang ngomong, ini bagian jenengan kok. Nah, lanjut ini ya. Ya. Kiai-kiai sudah kadung terjebak dalam situasi Kadung terlanjur. ya, yang main lah. Kiai-kiai sudah terlanjur terjebak di situasi kayak tadi Saladin itu. Maka masih banyak yang membela Baklawi. Orang-orang yang sudah terlanjur terisbat nasabnya ke Asmat Khan itu, ya. Maka masih banyak yang membela Baklawi. Masih banyak, termasuk yang di Cirebon itu yang sudah tes DNA ternyata hasilnya R, grupnya. Ya. Itu Bagus Ibrahim. Itu pasti memang begitu sejarahnya. Isbatnya itu ke Salatin. kalangan Baklawian, tak Salatin, tak apa lah. Ya, jelas di situ ya. Jelas di situ. Ya. Banyak. Dan mungkin saja dulu yang masuk di Nakoba Asmat Khan, ya. Itu bisa saja masih banyak yang mendukung Baklawi sampai sekarang. Apalagi kalau tidak mau mengkaji lagi ke keraton. Nah, ini bahaya sekali. Padahal ulama-ulama kita, ulama Nusantara kita itu hebat-hebat sekali loh. Setahu saya tidak ada negara di dunia ini yang ulamanya itu ya umaroknya ya ulama kecuali di Indonesia. Terutama zamannya Wali Songo. Iya kan? Ya. Wali Songo ya raja, ya ulama. Ya makanya julukannya itu Sunan. Susuhunan begitu, singkatannya Sunan. Begitu. Jadi Wali Songo itu Susuhunan. Susuhunan bukan susu kori ya. Ya. Aduh, oke. Lanjut. Jadi Wali Songo itu perannya itu semua sektor kehidupan di Nusantara, baik politik, baik ekonomi, peralatan-peralatan tentang pertanian lah, terutama yang saya tahu itu kan banyak yang hasil karya-karya modifikasinya Wali Songo. Ya. Terus budaya. Berarti kan Mbak Idham ya,
agama jelas, ilmu agama ya. Iya, jelas. Ilmu tasawufnya, fikihnya kan mereka luar biasa kan, memadukan antara ilmu fikih, tasawuf dengan ilmu kejawen dan seterusnya. Sehingga saya menyimpulkan untuk hal ini, mohon maaf saya potong. Begitu besar anugerah bangsa Indonesia dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari jalur ilmu kan, jalur nasab, kita diberi dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW yang benar-benar original begitu. Tapi sekarang lagi ditutupin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dari segi ekonomi juga dibantu oleh mereka. Bayangkan Pak Imam, begitu. Budaya, bahasa dan lain sebagainya. Iya, Masya Allah. Nah, istilah-istilah langgar, sembahyang, itu kan Pondok. sudah pondok dan lain sebagainya. Banyaklah Ya. membaca sendiri sana netizen. Itu kan hasil produk daripada Wali Songo yang bisa menggabungkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai budaya, tapi tidak berbenturan. Nah, hebatnya di situ. Ya. Di negara lain nggak ada yang bisa seperti itu. Makanya Wali Songo itu memunculkan istilah Islam kejawen, ketambahan ke dan n. Islam Jawa ya coraknya seperti ini. Sebentar. Nah, Islam kejawen ini seiringnya waktu kan malah diapakan? Lanjutkan. Islam kejawen seiringnya waktu itu dianggap Islam yang sesat dan lain sebagainya. Itu. Aduh, ini Ya. bagaimana Mbak Idham? Apakah panjenengan kemudian merasa takut dengan kekuatan Salatin dan kekuatan yang Salatin ya, yang didukung oleh kiai-kiai yang sampai sekarang masih mendukung Pak Alwi? Ya tidak lah. Tidak ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Begitu ya Mbak Idham? Ya, kebenaran nanti punya jalannya sendiri walaupun tidak dibawa oleh saya. Soalnya kayak gini juga saya kadang berpikir Mbak Idham, ini keluar dari yang tadi ya, masalah Salatin begitu loh. Sampai sekarang kita masih sering mendengar, misalkan ada orang bermimpi, semalam saya bermimpi bertemu dengan orang tua, kakek-kakek, pakai jubah putih, pakai sorban, mesti terheran-heran, oh ini adalah ini, sehingga dia itu merasa wah begitu loh, gara-gara mimpi dengan orang yang menggunakan pakaian putih, jubah putih, berjenggot putih, begitu Mbak Idham. Sehingga yang tertanam di dalam diri kita ya, umat muslim Indonesia khususnya itu simbol-simbolnya saja. Ya kan, Islam makna Islam hissiyan. Islam secara hissi yang tampak-tampak saja simbol begitu Mbak Idham. Sehingga maknawinya itu jarang ada yang menguat. Sehingga dengan demikian kita banyak tertipu di dalam memahami Islam itu sendiri. Contohnya yang sekarang terjadi, kita masih gampang percaya terhadap seseorang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul karena mereka menggunakan pakaian putih, karena mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, karena mereka berhidung mancung walaupun pakaiannya walaupun kelakuannya seperti iblis. Ya kan? Maka mulai sekarang seharusnya siapapun itu ya, karena ini adalah sebuah kebenaran harus diungkapkan. Dosa bagi orang-orang yang katimul ilmi. Islam itu bukan hanya hissiyan tapi maknawiyan. Kita harus menghormati orang yang alim tapi ada batasnya, tidak berlebihan. Ya kan Mbak Imam? Ya. Kita menghormati ulama harus itu, tapi tetap tidak boleh berlebihan. Sementara yang kita saksikan saat ini, orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka mendorong manusia, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk menghormati mereka secara berlebihan. Ini pasti ada problem di sini. Ya kan? Dan seharusnya yang menghalau hal ini ataupun mengurusi hal ini adalah orang-orang yang alim, yang punya ilmu banyak. Pertanyaannya, kenapa malah justru mereka sekarang membela? Yang terjebak dengan mental inlander itu tadi. Begitu jawabannya ya Mbak Idham. Berarti panjenengan lah yang bisa menjawab semuanya. Saya kan hanya membaca di lapangan. Begitu ya. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Begini Mbak Idham. Panjenengan ketika membahas masalah Salatin ya. Mungkin untuk mempertanggungjawabkan statement panjenengan, keterangan panjenengan, suatu saat kita bisa ngobrol ataupun komunikasi langsung. Kita bikin video dengan korban Salatin. Bisa Mbak Idham? Ya bisa. Bisa dengan memfasilitasi kan? Bisa. Ya, kita bertemu ngobrol dengan korban Salatin yang sampai sekarang masih punya SK.
Iya. masih punya buku nasab, masih punya kartu keluarga begitu Pak Idam. Iya. Bisa Pak Idam? Kartu Habib. Ya iyalah kartu itulah ya, pokoknya kan kartu lah. Ya kan? Ya. Bisa. Begitu saudara-saudara semua, teman-teman, insya Allah suatu saat kalau Allah menghendaki, biiznillah insya Allah kita akan sowan ke salah satu korban Salatin yang dulu menjadi Habib Al-Azmat Khoni, sekarang berontak begitu. Mbak Idam ya? Ya, mantan Habib. Mantan Habib. Tapi mereka Durya Wali Songo ya Mbak Idam ya? Ya. Durya Wali Songo ya? Nah, incerannya itu Indra Wali Songo Begitu atau ya? orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang diakui keraton lah. Ya. Begitu. Incerannya begitu. Tidak hanya itu sebenarnya. Seumpama panjenengan dekat dengan Mbak Lawi. Panjenengan punya catatan silsilah keluarga sampai 7 atau 6 generasi lah. Ya. Ke atasnya itu peteng jelimet. Nanti bisa dibikinin. Enggak tahu. Iya bisa. Oh begitu dengan ya? gaya-gaya. Oh, kamu berarti jalurnya ke sini. Wah, muka safa, gaya-gaya wali begitulah. Pak Lawi kan suka begitu. Kalau panjenengan sudah nganggap Pak Lawi tersebut itu guru panjenengan, apalagi dianggap wali macam-macam, pasti kan mentalnya inlander, imanut saja begitu. Begitu ya? Banyak itu korbannya loh. Kiai-kiai korbannya. Kalau kesimpulan saya karena mereka itu suka meremehkan ataupun sembarangan dengan mukasyafah, apa mukasyafah, Ya. akhirnya ya muhasyafah begitu. Saya sempat mau jadi korban dulu. Oh ya? Iya. Maksudnya korban apa itu? Ya begitu. Jadi Habib. Iya. Mau tapi akan. Oh, iya. Begitu. Tapi saya Gimana? kebetulan ada yang apa bahasa Indonesianya menging apa? Ngelarang. Dia memberitahu saya hati-hati iya. panjenengan. Jaga jarak dengan Pak Lawi begitu. Itu terjadi sebelum polemik nasab. Itu guru saya Mukodam Tijani di Purwokerto. Bukan Fakih Mukodam bukan ya? Bukan. Kalau di Torekoh Tijani kan bahasanya Mukodam. Iya. Berarti kalau ada Mukodam, ada Mukoddim, ada Mukodam alaih begitu ya? Iya, Mbok. Bukan mursyid lah intinya. Mursyidnya Imam Tijani ya. Oke, kembali ke topik Bedam. Berarti panjenengan siap ya nanti Siap. membuat video ya. Ini untuk teman-teman semuanya untuk membahas masalah Salatin ini bersama dengan anggota Salatin itu sendiri. Gitu Mbak Idam? Bisa mungkin digambarkan orangnya seperti apa? Dengan orang yang terisbat. Terisbat oleh Salatin. Ya. Dan sampai sekarang Atau masih punya diisbat bukti lah. begitu ya? Ya masih punya bukti, masih ada bukunya. Oke. Suatu saat Mbak Idam ya. Ini dalam waktu dekat apa waktu lama ini Mbak Idam? Tergantung kondisi dan situasi. Maksudnya gimana itu? Hah? Maksudnya gimana? Ini kan Ya, masalah tergantung kondisi enggak, dan ini kan situasi. masalah sesuatu yang harus segera begitu. Ya kalau ada yang membantah ya segera. Gimana sih? Ya enggak peduli mau ada yang membantah atau enggak, seharusnya yang jenengan itu sesegera mungkin. Ya pasti akan tampil di channel ini itu. Oke. Entah kapannya ya. Ya menunggu enggak kondisi hari dan apa aja situasi. begitu loh. Iya. Jangan kayak Pak Lawi jenengan. Sudah kapan itu? Tentukan. Masalah iya tidaknya kan nanti terserah Allah, tapi kalau sekarang sampeanmu sudah punya Nanti sore planning. sama panjenengan. Nanti sore? Ya. Busret. Saya baru pulang ini Mbak Idam kok nanti sore ini. Jadi saya yang salah. Memang pinter ini Pak Alwi kan. Tahu saya baru pulang saudara. Baru pulang tadi. Suruh ngonten kayak gini baru bisa ketemu kayak malah suruh berangkat lagi. Ini jauh tempatnya loh, lumayan jauh. Kalau sembarangan ini nanti sore. Emang bisa pergi malam-malam? Ya bisa. Ini mungkin sudah agak lama Mbak Idam ya. Sudah 38 menit ya. Kayaknya kurang baik lah saat ini kita untuk ngobrol terlalu lama Mbak Idam. Mungkin suatu saat lah ya, besok ketika kita ngobrol dengan yang bersangkutan yang sudah terisbat namanya, nasabnya oleh Salatin, kita mungkin bisa ngobrol lebih lama lagi begitu ya saudara-saudara. Ingat bahwa saya semalam ngaji sama Panglima PWI begitu Pak Idam. Betul, ini luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di mana kunci kesuksesan hidup untuk seluruh manusia adalah takwa. Ya biasanya itu takwa itu di mana-mana ya Mbak Idam ya. Masalah takwa ini kan dibaca di setiap khutbah. Khutbah ketika tidak membaca takwa, maka khutbahnya tidak sah. Ittaqullah itu wasiat bertakwa itu tidak sah. Dan takwa itu biasanya diartikan sebagai imtitsalul awamir wajtinabun nawahi kan begitu. Secara global seperti itu. Tapi semalam saya diberi pencerahan yang luar biasa oleh beliau. Takwa itu kan berasal dari kata waqo. Yang masternya adalah
wiqayah. Wah, luar biasa ini Panglima kita itu. Wah, Masya Allah, tasrifnya Mas. Oke. Nahwu sorobnya oke. Oh, masih dihina Wahabis apa Khawarij oleh Rais Am PBNU kan. Nah, yang kewalat ya yang nuduh itu. Ah, jadi wiqayatun nas anjalihim itu juga termasuk takwa, Mbak Idam. Ya kan? Wiqayatuz zaujah an bughdiha itu juga termasuk apa namanya takwa, menjaga istri agar tidak marah itu juga termasuk takwa. Jadi kalau jenengan takut sama istri itu karena takut bertakwa kepada Allah. Roh pada istri, Bo. Lanjut. Jadi dalam hal ini yang mengatasnamakan takwa kepada Allah, takut ingkar terhadap zuriyatun Nabi, saya kira ini harus dikaji ulang ini takwanya. Karena apa? Takwa itu seharusnya di dalam hal polemik nasab ini takut jangan-jangan mereka itu bukan zuriyatun Nabi, kok kita diam. Kita berarti tidak wiqayatun nasi'an jahlihim. Berarti kita tidak wiqayatul balad an Belanda karena mereka itu adalah anak-anaknya Belanda. Begitu, tidak hati-hati. Nah, inilah mereka-mereka yang tidak bertakwa. Tentunya kalau mereka itu tidak bertakwa akan ada imbasnya begitu, baiklah. Ya kan? Karena takwa ini adalah pakaian utama iman seorang mukmin. Al-imanu uriyan. Iman itu gak pakai pakaian, bleaching bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa? Bugil. Al-imanu, ini kalau masalah ini seharusnya yang menerangkan itu Habib Rifki ini. Al-imanu uriyanun, bukan al-qori uriana, urian bukan. Al-imanu uriyan, iman ini yang enggak pakai pakaian itu iman ya, bukan qori ini ya, saudara-saudara. Al-imanu uriyan, iman itu apa namanya, enggak pakai pakaian. Walibasuhu taqwa, maka pakaiannya adalah takwa. Maka ketika sekarang ada orang yang mengatasnamakan ustadz, pemegang ilmu agama, kemudian dia tidak bertakwa, berarti dia iman, tapi seolah-olah dia adalah seseorang yang tidak menggunakan pakaian, begitu Pak Idam. Atau kalau pakaiannya salah, seharusnya yang takwa itu adalah mengatakan habaib bukan dzurriyyatun Nabi, ternyata mereka bukan dzurriyyatun Nabi, berarti orang-orang ini para asatid ini menggunakan pakaian yang salah. Dia laki-laki malah menggunakan pakaian perempuan, kan diguyu wong ya, diketawain oleh orang. Ini hati-hati betul ini. Orang-orang yang merasa bertakwa kepada Allah, menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tetap husnudzon terhadap Pak Alwi, sementara Pak Alwi ini bukan cucu Nabi, maka orang-orang ini seperti manusia yang salah menggunakan pakaian, maka dia akan ditertawakan atau bahkan akan ya malu lah, akan dipermalukan. Begitu ya. Makanya mari kita bicara qulil haq walau kana murran. Betul Mbak Idam? Betul. Ini dulu Mbak Idam. Oke, saudara-saudara, sekian dulu. Mohon maaf atas segala gelacah-geleceh kami. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.